Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kita mulai saja. Mungkin karena saya lihat yang masuk di grup baru 14 orang ya. Kalau saya lihat di e-kampus semua anggotanya 40 orang. Mungkin Kayaknya belum sisanya, ngecek kampus, Pak. ya sisanya belum ngecek e-kampus. Jadi nanti nggak apa-apa. Ini saya rekam, nanti yang nggak bisa ngikutin bisa lihat rekamannya. Karena kemungkinan saya nggak bisa kalau ngajar jam 1. Jadi nanti kita bahas lagi. Kalau semuanya sudah masuk grup WA, nanti kita bahas di minggu depan perkuliahannya jam berapa ya. Karena saya nggak tahu Oke, kalian Pak. ada kuliahnya jam berapa saja. Tapi untuk absen nanti jam 1 ya, Pak? Untuk absen, untuk pertemuan hari ini, absennya saya hitung dari pengumpulan tugas. Sudah ada tugas ya. Kalau kalian nerima WA dari bot WhatsApp yang saya buat tadi, udah ada link tugas, link rekaman perkuliahan, sama link materi. Saya hitung dari pengumpulan tugas ya. Jadi nanti yang nggak bisa ikut Zoom hari ini, bisa lihat rekaman perkuliahannya biar nggak ketinggalan informasi, sama tetap mengumpulkan tugas biar nggak, karena absennya pertemuan hari ini saya hitung dari tugas 1. Tugasnya nggak susah ya. Kalau kalian sudah lihat, cuma saya tanya apa yang ingin dipelajari di mata kuliah ini. Itu saja. Oke, Oke. Pak. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang mata kuliah ini, ada yang sudah punya gambaran tentang pengolah citra nggak? Apa yang akan kita pelajari? Saya pengen dengar. Ada yang sudah gambaran? Ada yang sudah punya gambaran? Belum ya? Belum sih. Citra. Belum sih, Pak. Belum. Oke, kita masuk. Tapi sebelum itu saya kenalan dulu ya. Mungkin saya belum pernah ngajar di kelas ini. 19F1. Kayak kelas ini tiap tahun berubah apa ya? Kalau semester kemarin namanya juga 19F1 atau ada perubahannya nama kelasnya? Kami sih Pak, kami Ya? dari kelas D3. Kalau untuk saya sendiri dari kelas D3 saya ngambil di F1. Iya, nggak kedengaran suaranya. Nah, sebenarnya kita tuh ada beberapa kelas, Pak, masuk ke F1 gitu. Kayak Oh, saya dari D3 masuk ke F1. berarti baru ya, kelas baru ya? Udah lama Pak, Udah lama, cuma ada kita yang baru. ngambil perkuliahan. Oh iya. kita ngambil perkuliahannya beda-beda Pak. Iya, beda-beda. Beda-beda kelas. Kalau sudah tiap mata kuliah itu bisa beda kelas ya kalian? Iya, bisa. Oh, untuk pengolah citra F1 basis data kelas lain ya? Kelas lain gitu. Iya, bisa gitu, Pak. Iya, bisa kayak gitu. Oke. Sekarang mungkin pengenalan dulu ya. Ini perkenalan dulu, nama saya Muhammad Najamuddin Dwi Miar. Panggil aja Pak Dwi ya. Kontak saya kalau kalian cek nomor boot yang dapat WA itu tadi, itu nomor boot ya. Nomor boot itu nomor saya yang ini ditambah 0 di belakang ya. Jadi 0857 30 30 40 25. Yang bootnya itu 250. Yang nomor WA pribadi 25. Jadi kalau pengen bertanya sesuatu bisa ke WA yang ini 25. Kalau kalian ke WA 250 itu nanti akan ada balasan keyword salah ya, karena itu khusus untuk boot, untuk ngecek nilai. Untuk emailnya di ini. Email itu bukan berarti kebalik ya, tapi emang seperti itu. Saya buat biar unik saja. Jadi saya nggak pakai Gmail, tapi pakai domain sendiri ya, najamudindwi.com. Kalau kalian
ngikutin perkembangan teknologi salah satu toko IT itu, Pak Ono Purbo. Pak Ono Purbo itu kan salah satu toko IT di Indonesia. Dia itu nggak punya WhatsApp, nggak punya nomor telepon, email saja dia nggak pernah buka email dari browser ya. Tapi dia buka email itu dari terminal, dari command line. Karena dia kan basisnya security ya, fokus ke. Jadi karena dia tahu bahwa dalam dunia IT itu nggak ada yang aman. Dari WhatsApp itu bisa dibaca, email itu kalian bisa kadang dikirim phishing atau ada aplikasi Trojan dan lain-lain. Sehingga Pak Ono itu walaupun ahli IT dia nggak punya WhatsApp, email saja bukanya nggak pernah dari browser ya, bukanya dari terminal. Jadi kalau buka terminal itu ya lewat terminal gitu ya, command line, CMD itu. Jadi kalau ada Trojan dan lain nggak akan jalan. Dan dia juga nggak pakai Windows ya, sistem operasinya Linux, Ubuntu sebenarnya. Nah itu tuh orang yang semakin kenal security akan semakin hati-hati ya. Sama seperti orang yang belajar kesehatan. Karena dia mungkin mahasiswa kedokteran atau semakin kenal kesehatan, dia akan semakin hati-hati dari sering-sering cuci tangan, sering pakai masker, beli obat-obatan dan lain-lain. Karena dia belajar kesehatan. Sama dengan orang yang dalam dunia IT belajar IT maka akan saking hati-hati dari bagaimana buat password yang aman, pakai WhatsApp. Ya karena WhatsApp salah satu yang sekarang lagi banyak pembajakan WhatsApp. Termasuk juga aplikasi lain yang kurang aman sebenarnya. Kalau asal saya dari Jawa Timur, tinggalnya di Cikarang yang dekat kampus. Dewas tadinya S1-nya di ITAT Surabaya. Melanjutkan kuliah S2-nya di UII Yogyakarta, tulisannya informatika medis. Nah, termasuk jarang. Jadi mahasiswanya juga dikit, jarang yang milih. Dianggap susah juga informatika medis. Karena yang dibahas adalah IT dalam bidang dunia medis ya. Dari pembuatan perangkat lunak, sistem informasi rumah sakit, SIM-RS. Karena salah satu proses bisnis paling rumit itu ya di rumah sakit. Di sana ada obat, stok, antrian, dokter, terus rekam medis, terus penggajian, terus ada semua tindakan itu kan dicatat dan ada biayanya, termasuk rawat inap, kelas, dan lain-lain. Sangat rumit. Itu salah satunya dalam dunia IT, butuh seperti itu. Terus termasuk pengolah citra, gambar medis itu ada gambar sel darah, gambar rongsen, X-ray, itu bisa dibantu dengan menggunakan aplikasi. Salah satu contohnya sekarang lagi pasien COVID dan salah satu dulu sebelum ada PCR kan ngeceknya dengan gambar paru ya, gambar paru di X-ray itu kalau banyak putih-putihnya berarti ada kemungkinan ada virusnya. Dan itu dokter masih ngeceknya manual. Kemudian dokter ngecek, makanya kalau kalian rongsen itu kan disuruh bawa gambarnya ya. Dan dokter ngeceknya manual, dicek manual. Dan itu bisa dibantu dengan aplikasi. Jadi aplikasi itu bantu menentukan titik-titik mana yang ada putih-putihnya gitu ya, ditandain. Dengan situ kan lebih mudah untuk seorang dokter mendiagnosis. Jadi salah satu pengenalan dari pengolah citra ya. Jadi definisi gambarannya itu image processing ya, buat aplikasi yang inputnya adalah gambar. Outputnya bisa gambar, bisa pengetahuan, bisa teks, dan lain-lainnya. Itu intinya sih. Dan kalau di mata kuliah di kampus sih pengolah citra aja. Sebenarnya nggak cuma ada pengolah citra ya, ada kalau dalam bahasa Inggris ada image processing, ada audio processing, ada video processing. Inputnya video. Kalau audio processing ya inputnya audio, ngolah gambar, ngolah suara. Contohnya apa? Contohnya sekarang lagi dikembangkan aplikasi password dengan suara. Tapi suara itu bisa membedakan suara kita sama suara orang lain ya. Sama seperti fingerprint kan. Fingerprint kan kalau yang masukin fingernya orang lain kan nggak bisa. Sama seperti suara, cuma passwordnya suaranya 1, 2, 3 ya. Jadi saya cukup ngomong 1, 2, 3, handphonenya terbuka. Tapi harus suara saya. Kalau orang lain yang ngomong 1, 2, 3 tetap nggak bisa. Nah itu salah satu bagaimana aplikasi itu bisa mendeteksi suara, membedakan suara satu dengan suara yang lain. Kok bisa seperti itu? Bisa ya, komputer
Ya kan kita pelajari salah satunya seperti itu. Tekniknya umumnya hampir sama, cuma bentuknya aja beda. Ada yang suara, ada yang gambar, ada yang video. Sekarang yang lagi rame malah ini bau-bauan. Genos itu yang cek COVID dengan Genos dengan bau mulut itu kan inputannya bau. Nah itu malah sekarang lagi dikembangkan seperti itu. Jadi sekarang kalian sudah ada gambaran bahwa aplikasi itu inputannya nggak harus teks, huruf ya, bisa dalam bentuk macam-macam. Tapi aplikasi mengubah semuanya dalam bentuk digital ya. Suara juga dirubah dalam bentuk digital, video dirubah dalam bentuk digital gitu. Kalau video pasti digital ya, nggak ada video yang analog. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik Pak, mohon maaf Pak, saya mau tanya. Iya. Tadi kan saya agak telat Pak. Jadi untuk matkul pengolahan citra itu kita nanti bakalan mempelajari apa aja Pak? Mohon maaf Pak. Yang akan dipelajari yang paling mudah kan karena kita saya tadi jelaskan untuk gambaran umum mengolah citra itu tentang buat aplikasi yang inputnya adalah gambar. Yang akan kita pelajari nanti ya bagaimana membuat ya sama seperti kalau kalian belajar algoritma pemrograman. Pertama buat bagaimana input teks, terus ngolah teks itu ada for, if, terus buat output ya. Nanti kalau pengolah citra kita pertama-tama bagaimana membaca gambar dulu, terus merubah gambar itu menjadi RGB, merubahnya menjadi grayscale, merubah dari hitam putih, dari warna ke hitam putih, itu yang standar ya. Dari edit foto tapi pakai program. Nanti setelah itu baru kita pelajari bagaimana deteksi gambar, memperbaiki citra gambar, mengkonversi gambar, dan lain-lain. Nanti kita akan bahas setelah slide selanjutnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Cukup ya, nggak ada yang lagi ditanyakan, saya lanjutkan. Ya, cukup Pak. Cukup Pak. Ini persentase kuliahnya. Kehadiran 15, tugas 20, UTS 30, UAS 35. Mungkin ada yang mau kasih masukan atau pengen ada perubahan. Opsinya cuma kehadiran sama tugas ya. Kalau UTS UAS nggak bisa dirubah. 30, 35 saya kira sudah cukup. Jadi kalau kalian, Mohon maaf Pak. iya silakan. Kalau seandainya kita berhalangan hadir kayak gitu gimana Pak? Gimana? Contohnya kita lagi kalau untuk kehadiran Pak, contohnya kita nggak bisa hadir karena ada kegiatan kerja gitu. Ya. Itu bagaimana Pak? Saya jelaskan ya dulu ini. Pertama kehadiran itu 15% ya. Sangat dikit. Jadi kehadiran itu kan 15%. Satu semester itu 14 pertemuan. Jadi kalau dibagi satu pertemuan itu cuma 1 poin gitu. Jadi kehadiran itu pengaruhnya ke nilai akhir sangat kecil ya. Jadi kalau kalian total akhirnya nilainya 80, nggak hadir sekali 2 kali cuma berkurang. Kalau nggak hadir 3 kali cuma berkurang 3 jadi 7. Jadi itu sangat kecil kehadiran. Jadi kayaknya kalau kalian nggak ada kalau mungkin nggak bisa ngikutin perkuliahan seharusnya nggak masalah sih, nggak perlu izin karena kehadirannya sangat kecil. Terus untuk kehadiran juga saya ngitungnya kadang pakai tugas, kadang juga umumnya sih dari klik tombol online di e-kampus ya. Jadi kan linknya Zoom-nya nanti nggak saya share tapi saya taruh di tombol online di e-kampus. Jadi cukup dengan ngeklik tombol online di e-kampus itu udah dianggap hadir. Jadi harusnya nggak ada masalah. Jadi kalaupun nggak bisa ikuti perkuliahan juga nggak apa-apa. Yang penting tetap mengerjakan tugas dan lihat rekaman perkuliahannya ya. Seperti itu. Ngerti paham maksudnya ya? Paham Pak. Mengerti Pak. Apalagi kalau kehadiran juga nggak jadi syarat untuk ngikut UAS ya. Kalau di beberapa kampus itu ada syarat
UAS itu selain pembayaran juga kehadiran di atas 80%. Nah, kalau seperti itu kan jadi masalah kehadiran. Jadi kalau kalau kebetulan di kampus kita kan nggak ada syarat UAS untuk kehadiran 80 atau berapa persen, jadi walaupun nggak pernah hadir juga tetap ikut UAS kan, harusnya nggak ada masalah kehadiran. Jadi nggak perlu izin juga sih kalau emang nggak ada, kalau ada kesibukan atau ada keperluan lain. Jadi yang penting kalian tetap lihat rekaman perkuliahannya yang saya rekam, saya upload nanti, dan tetap mengerjakan tugas ya, karena tugas juga lumayan. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang kontrak kuliah? Nanti yang nggak masuk juga bisa diterangkan atau suruh nanti saya kasih link rekaman perkuliahannya. Pak, mau nanya. Iya, silakan. Ini nanti akan ada apa? Praktek di kampus nggak, Pak? Akan ada praktek di kampus. Nggak tahu, nanti lihat situasi kondisi ya. Kenapa? Enggak, ya nanya. Siapa tahu nanti akan ada praktek nanti yang harus tatap muka kayak gitu. Nggak bisa memastikan apakah ada praktek atau enggak. Saya kira kalau planning saya, rencana saya sih seperti semester sebelumnya sih. Kalau kebetulan saya waktu ngajar semester sebelumnya juga nggak ada kegiatan di kampus ya, jadi full online ya. Jadi kalau ada kendala, makanya saya jelaskan dulu. Saya lanjutkan di aturan perkuliahan saya ya. Makanya saya buat perkuliahan saya itu praktek langsung ya. Jadi kemungkinan tiap minggu ada tugas. Jadi tiap minggu itu ada tugas, dan tugas itu langsung nanti saya usahakan tiap minggu langsung saya koreksi. Jadi kalian bisa cek nilainya dan cek revisiannya tiap minggu. Soalnya sekarang ada tugas. Saya usahakan sebelum pertemuan sebelumnya itu semua tugas sudah saya koreksi. Nanti ada revisinya, ada feedbacknya, kekurangannya di mana, perbaikannya di mana, kalian bisa perbaiki. Nanti kalian kumpulkan lagi tugasnya untuk nanti nilainya berubah, nilai tugasnya. Makanya saya telah buat aplikasi bot WhatsApp untuk ngecek nilai. Nah, untuk contohnya seperti ini. Jadi Iya, nanti Pak. kalian, Maaf, Pak. iya, Oh iya. Tadi ada chat dari WhatsApp itu Bapak ya? Tadi ya? iya, Ya, iya, 250 ya. Saya iya. pikirnya siapa gitu, Pak. Oh ya. Oke, oke. Ya Ya, kan di situ makasih, ada Pak. tulisan perkuliahan. Iya. Nanti kalian bisa cek nilai tiap minggu, cek kehadiran dan tugas. Nah, di sini perbedaannya. Jadi setiap tugas nanti akan saya kasih, soalnya tugasnya sekian. Terus revisiannya apa? Ada perbaikan di sini, di sini. Kalian perbaiki lagi. Jadi seperti itu. Ini saya niru di beberapa akademi atau kursus pemrograman seperti itu ya. Sekarang kan lagi musim belajar pemrograman kayak kursus gitu, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Yang topik langsung ada yang Python, data analis, pemrograman mobile, CSS dan lain-lain gitu. Dan lumayan mahal, sejutaan 500.000 ke atas ya. Dan itu juga full online, dan teknisnya seperti itu ya, dikasih tugas, disuruh revisi dan lain seperti itu. Terus dikasih materi seperti itu sih. Hampir mirip seperti perkuliahan. Jadi sama saja. Jadi saya buat seperti itu. Saya buat bootnya di nomor itu ya, 0857 30 30 40 20 50. Nah, untuk ngeceknya kalian harus daftarkan dulu nomor kalian. Cara daftarnya bagaimana? Cara daftarnya dengan kalian klik daftar titik. Bentar saya kasih contoh dulu. Kalian bisa praktekkan sekarang. Link tutorialnya di YouTube saya kirim di WhatsApp nanti. Di chat. Pertama kalian pakai keyword cek dulu. Nanti ada balasan nomor belum terdaftar ya. Nah, cara ini daftarkan dulu nomornya gitu ya. Karena kalau kemarin saya pakai NIM gitu ya.
NIM langsung ada balasan nilai dan tugas. Ternyata NIM-nya kurang privasi ya, karena NIM tiap orang tahu NIM-nya temennya gitu ya. Jadi orang lain bisa ngecek nilai temennya. Jadi biar lebih privasi, daftarkan dulu nomornya, saya rubah ke daftarkan nomornya, jadi nomornya nanti kalian pakai keyword, nanti daftar dulu, keywordnya daftar, titik NIM, titik nama, titik kelas, kelasnya nggak pakai titik ya. Kalau nggak sesuai format, nanti akan ada balasan format salah. Nanti kalau daftarnya berhasil, ada balasan pendaftaran berhasil, nama, NIM, kelas, nomor WhatsApp-nya. Setelah itu kalian bisa cek nilai dengan keyword nilai. Nanti akan ada balasan kehadiran, tugas, dan revisi tugasnya kalau ada revisinya. Saya buat seperti itu. Dan semuanya pribadi ya. Semuanya masih saya koreksinya tetap manual. Jadi saya koreksi manual. Kalau ada revisiannya juga saya revisi satu-satu. Jadi seakan-akan kalian ngikutin seminar atau pelatihan gitu. Jadi nanti ada tugas satu nilainya berapa, feedbacknya ada apa gitu. Kalau masih ada revisinya kalian boleh. Kalau ini semuanya dapat nilai 60 terus revisinya bla 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 gitu. Kalian boleh revisi lagi atau enggak ya. Kalau enggak ya tetap nilainya tetap 60. Kalau kalian pengen revisi kalian kumpulkan lagi di tugasnya. Nanti saya perbaiki lagi, saya koreksi lagi. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak. Iya, silakan. Ini Pak, untuk pengumpulan tugas itu seminggu atau gimana ya Pak? Itu tadi Ya. saya tulis semua tugas sebelum UTS, terakhirnya sebelum UTS ya. Semua tugas sebelum UTS, terakhir sebelum UTS. Semua tugas sebelum UAS, terakhir sebelum UAS. Jadi kalau sebelum ujian, semua tugas akan saya rekap biar kalau nggak gitu saya ngoreksi terus ya. Masalahnya kan minggu pertama ada tugas, minggu kedua ada tugas, minggu ketiga ada tugas. Saya kan ngoreksinya nggak cuma minggu ketiga, saya ngoreksi lagi dari minggu pertama lagi, karena pasti ada yang telat ngumpulin kan. Jadi banyak ya koreksinya. Dan semua kelas saya buat seperti itu. Kalau ada 7 kelas, masing-masing ada 30 orang, hampir 300 koreksian per minggu ya. Kalau udah 2 minggu, nambah lagi. Saya cek lagi, karena sebelumnya ada yang ngumpulin lagi nggak. Jadi batasnya bukan seminggu, batasnya 1,5 semester sebelum ujian. Tapi sama seperti kayak lomba lari ya. Kalau lomba lari yang finish duluan, poinnya akan lebih tinggi dengan yang finishnya belakangan ya. Nggak bisa sama ya. Kalau sama kan nggak adil namanya. Jadi yang ngumpulin lebih dulu dalam waktu seminggu berbeda nilainya dengan yang kelewat seminggu. Ya paling berkurang 2-3 poin. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, untuk cara pengumpulan. Ya, silakan. Kan tadi kan misalkan ada revisi itu berarti nanti harus konfirmasi ke Bapak dulu apa gimana? Misalkan Biasanya ada, revisi. ya revisiannya mungkin saya ada penjelasannya. Kalau nggak paham revisiannya boleh tanyakan. Kalau sudah paham maksudnya ya langsung kumpulkan lagi. Nanti seminggu sebelumnya saya cek. Jadi minggu kedua ya, saya otomatis ngecek dari tugas pertama lagi. Kalau ada yang ngumpulkan lagi, saya koreksi lagi. Jadi sama-sama banyak ya, kalian juga ngerjain tugas, saya juga lebih banyak lagi koreksiannya. Dan itu masing satu-satu. Ya, seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Nah, untuk pengumpulan tugasnya saya nggak pakai kampus, saya pakai Google Drive ya. Jadi kalian upload di Google Drive dalam bentuk PDF atau Word, terus kalian kopikan linknya, yang dikirimkan ada linknya saja. Karena menurut saya lebih mudah, karena saya tinggal klik kebuka, nggak harus ke download, nggak harus download gitu ya, bisa dibuka langsung. Kalau lewat e-kampus harus login dulu, pilih nama mata kuliah, pilih pertemuan, terus kadang nggak bisa dibuka, tapi harus di-download dulu. Kalau tugasnya banyak kan harus, yang saya download harus banyak juga ya. Nah itu makanya pakai Google Drive, saya juga bisa ngeceknya lebih mudah. Tapi jangan lupa di Google Drive settingannya diganti ke siapa saja yang memiliki link. Kalau ini masih dibatasi, nanti saya nggak bisa akses. Ya, seperti itu. Berarti itu, mohon maaf Pak, berarti itu linknya nanti dikasih ke Bapak atau lewat ke e-kampus? Nanti tiap tugas nanti ada form seperti tugas 1 yang saya kirimkan di
Bentar saya kirimkan link tugas 1 di chat ya. Dalam bentuk Google Form ya. Biasanya Google Form cuma nama, name, tinggal kalian kirimkan linknya. Jadi saya bisa langsung buka tanpa perlu login, tanpa perlu download kalau lewat Google Drive. Oh, 19 F1 saya belum buat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke Pak, tadi maaf Pak, untuk terkait dengan kehadiran, berarti kehadiran itu kalau kita hadir itu berdasarkan kita online atau berdasarkan hadir di e-kampus saja Pak? Ngeklik tombol online. Oh, ngeklik tombol online. Nah, Oke. Baik kecuali Pak. kalau nanti nggak ada pertemuan, kalau ada tugas gitu, bisa saya ada pengumuman nanti kehadiran lewat pengumpulan tugas. Berarti kalau kita ngeklik online, kita langsung masuk ke Zoom ini ya Pak ya? Gitu Iya, ya? iya. Itu udah termasuk hadir gitu ya di Iya. pertemuan ini gitu. Baik Pak, Iya. terima kasih. Mohon maaf Pak, saya mau lihat lagi yang tadi dong, apa yang buat pendaftaran booth itu Pak. Oh, linknya saya taruh di ini aja ya, di chat. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalian lebih mudahnya sih kalian tulis chat, nanti ada balasan kalau nomor belum terdaftar, terus klik daftar, nanti ada balasan format daftarnya bagaimana. Habis itu klik nilai untuk ngecek kehadiran sama tugas. Tapi kalau di situ ada pemberitahuan update terakhir kapan. Kalau belum saya koreksi biasanya masih kosong. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Semua materi, terus rekaman perkuliahan sama linknya saya taruh di website. Websitenya ada ini. Ini ya. Di situ di bagian atas ada menu semester. Tapi yang kelas ini belum saya masukkan. Di sini saya masukkan. Masih pengolahan citra 19A2 sama C1. Yang F1 belum. Nanti saya tambahkan. Nah, kalau kalian klik menu pengolahan citra 19 F1 nanti ada pertemuan minggu pertama, isinya biasanya 3 materi, rekaman perkuliahan, tugas. Nanti pertemuan minggu kedua juga ada isinya materi, rekaman perkuliahan, tugas. Tugasnya isinya itu Google Form untuk pengumpulan tugasnya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan tentang perkuliahan kita ya? Perkuliahan itu hanya 10% dari pembahasan materi ya. Di luar itu kalian belajar diskusi dan lain itu bagian dari mengerjakan sendiri, itu bagian dari perkuliahan sebenarnya. Jadi saya kira sih harus tugas mandiri itu ya dikerjakan, dibahas. Makanya saya buat grup WhatsApp ini ya. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan di luar perkuliahan nggak apa-apa. Ada hubungannya tentang IT. Sekarang lagi rame emang dari grup WhatsApp ya. Kalau kalian perhatikan dulu pembuatan aplikasi kan login, registrasi kan biasanya pakai nama, email, nulis manual. Namanya apa, emailnya apa, passwordnya apa, itu registrasi. Terus dengan munculnya Google dan Gmail, login pakai Gmail, digantikan dengan itu. Login dengan Gmail, login dengan Facebook, login dengan Twitter, dan lain-lain. Sekarang sudah mulai beberapa yang mungkin biar lebih mudah gitu ya, login dengan WhatsApp. Di Shopee, di beberapa aplikasi sudah bisa dengan login dengan WhatsApp, karena menganggap WhatsApp semuanya udah bisa ya. Jadi cukup memasukkan nomor WhatsApp, nanti informasi loginnya atau OTP-nya dikirimkan lewat WhatsApp ya, terkirim.
Nah, itu masalahnya adalah berbeda dengan Telegram. Kalau Telegram itu dia menyediakan API, ya, API yang digunakan untuk pembuatan bot itu. Kalau Telegram memang menyediakan, jadi lebih mudah membuat bot dengan WhatsApp, tapi kalau bot dengan Telegram. Tapi kalau WhatsApp berbayar, API-nya berbayar. Semenjak WhatsApp dibeli sama Facebook itu orientasinya sudah uang, sudah banyak iklan dan lain-lain. Jadi API-nya berbayar. Jadi sekarang lagi banyak mengakalin bagaimana buat API WhatsApp tanpa harus berbayar. Banyak penyedianya. Saya juga ngambil beberapa penyedia WhatsApp, API WhatsApp yang bayarnya lebih murah sih, kadang bulanan. Seperti itu. Mohon maaf Pak, Iya, kalau untuk ini website Kakademi My ID ini prabayar atau tidak ya Pak? maksudnya berbayar Yang maksudnya kan ada yang pakai apa ya? Kita bayar dalam 1 bulanan apa ya Pak? Namanya saya juga lupa. domain hostingnya, website Oh itu. iya domain, iya domain maksudnya. Betul. Iya berbayar ya. Tapi saya kebetulan menemukan yang murah. Kalau nggak salah 30.000 6 bulan. 30.000 ya. Hostingnya, domainnya MyID itu 14.000 ya. Makanya my.id itu nggak salah 14.000. Kalau .com itu 90.000 ya, 100 lah. Mahal ya. Jadi saya cari yang paling murah. Itu hosting 30, domain 14, itu cuma 50.000 udah jadi website. Semua untuk ininya pakai WordPress dan template-nya ya menyesuaikan. Ya kalian sekarang juga peluang ya pembuatan aplikasi itu banyak butuhkan karena dengan adanya pandemi ini orang jualan online gitu ya. Fokus ke jualan online dan orang juga belanja online. Pandemi itu semuanya nurun kecuali satu yaitu belanja online. Semuanya naik. E-commerce dan lain-lain semuanya naik karena orang lebih suka belanja online dari rumah. Karena lebih banyak di rumah akhirnya belanja dan otomatis penjual juga lebih banyak. Orang juga yang butuhkan pembuatan aplikasi untuk website penjual juga butuh banyak. Itu juga peluang. Kalian bisa belajar buat jasa itu juga banyak peminatnya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke materi perdana. Ini proyek UAS-nya ya, biar ada gambaran apa yang akan kita pelajari. Ini mungkin saya mau nanya, ada yang bisa jelasin dari gambar ini, ada yang bisa jelasin nggak program ini program apa? RGB Pak. Maksudnya, maksudnya gimana? Jadi kombinasi untuk menjadikan sebuah gambar jadi citra asli itu ada penggabungan antara warna dari merah, hijau, biru sama magnitude gitu Pak. Ya. Menurut saya begitu. Terus maksudnya ya inputnya apa, outputnya apa? Inputnya itu kan program masih ada belum paham Pak. Oh iya. Program kan ada input, ada output ya. Itu intinya kan input proses output ya. Kalau diperhatikan, jadi nilainya itu Pak, itu kan ada red itu inputnya dari situ gitu. Itu nilainya segitu gitu Pak. Nanti digabungin jadi satu, outputnya jadi ini citra asli gitu. Begitu kah? Biar ada gambaran saya pakai analogi yang lain aja ya. Semuanya ada anak kecil ya, ada anak kecil kan dikasih tahu tentang kucing. Kan kita nggak bisa ngasih tahu dia kucing. Ini kucing gitu. Biasanya kan kasih tahu ciri-cirinya. Kucing itu kakinya 4, makanannya ikan, terus kakinya 4 gitu ya, bunyinya meong gitu. Itu kan ciri-ciri. Biar ketika anak kecil itu melihat kucing, oh ini kucing. Ketika melihat ayam, dia nggak bilang itu kucing, tapi itu bukan kucing gitu. Sama seperti program juga
Oh, ini programnya itu deteksi bunga. Di situ ada tulisannya kan, identifikasi bunga. Jadi program itu tuh deteksi bunga. Di situ outputnya adalah hasil identifikasi tuh. Di bawah ini ada hasil identifikasi jenis bunganya Marguerite Daisy. Nah, program ini itu apa? Program ini adalah mengidentifikasi bunga dengan ciri. Kalau kucing kan cirinya kakinya 4. Kalau gambar itu cirinya bagaimana? Nah, salah satu metode yang digunakan adalah menggunakan ciri RGB, ekstraksi ciri. Makanya disebut ekstraksi ciri. Red, grand, blue, magnitude, sama mean, entropy. Jadi kan aplikasi nggak bisa bedakan, tiba-tiba disuruh bedakan bunga itu nggak bisa dia. Dalam proses identifikasi seperti ini ada 2 proses. Ada proses training, ada proses testing. Jadi sama seperti anak kecil, kalau kita pengen dia bisa membedakan kucing sama ayam, kita kasih tahu dulu gambar ayam sama gambar kucing. Oh, ini gambar ayam. Mungkin 10 gambar ayam, 10 gambar kucing. Biar anak kecil itu tahu yang membedakan, oh ciri-cirinya kayak gini, terus oh ini gambar ayam, ini gambar kucing. Setelah dia jalan-jalan ketemu ayam atau ketemu kucing, dia bisa membedakan. Nah, aplikasi juga seperti itu. Jadi aplikasi ini adalah sebenarnya prosesnya nggak langsung dia bisa deteksi inputan gambar. Makanya di sini ada menu panel itu, buka citra itu, nanti dia input gambar. Buka citra nanti dia muncul Explorer, cari gambarnya. Nanti ekstraksi ciri diklik, nanti muncul ciri-cirinya red, green, blue, nilainya berapa. Klik identifikasi, nanti hasil identifikasinya apa, bunga apa. Nah ini juga nggak, aplikasi itu nggak bisa semua gambar bunga langsung bisa identifikasi, enggak ya. Dia dikasih training dulu. Jadi semuanya di sini ada gambar matahari, bunga matahari sama bunga mawar ya. Ya dia dikasih dulu 10 gambar bunga matahari. Dikasih dulu 10 gambar bunga matahari, nilai rednya berapa, greennya berapa, blue-nya berapa, min-nya berapa, entropi berapa, varian berapa. Jadi yang disimpan adalah datanya. Jadi ketika ada gambar baru yang belum pernah dicoba, nanti proses testing. Ketika dimasukkan gambar baru, dibaca ciri-cirinya itu nilainya mirip nggak? Karena totalnya ini 80 ya, gambarnya totalnya 80. Terus ada gambar baru totalnya 88. Oh, cuma selisih 2. Oh, berarti ini gambar bunga mawar. Seperti itu. Sudah ada gambaran ya tentang image processing. Oke Pak, mengerti Pak. Ya, yang lain sudah ada pertanyaan mungkin? Jadi sama sih, sebenarnya ini gambar kucing, terus cirinya kakinya 4. Biasanya kan apakah kakinya 4? Oh iya. Apakah dia bunyinya meong? Oh iya. Nah, berarti dia gambar kucing. Seperti itu ya, sama. Ini ada gambar bunga, red, green, green, nilai rednya sekian, cirinya sekian, bluenya sekian, berarti dia bunga ini. Tapi kan dia harus dikasih tahu pengetahuannya. Kalau nggak dikasih tahu pengetahuannya, nanti dia nggak bisa jawab ya. Itu namanya emang image processing seperti itu. Harus ada proses training sama proses testing. Kecuali untuk mungkin deteksi bagian-bagian tertentu untuk melingkarin yang warna putih saja. Itu nggak perlu training. Tinggal warna putih itu nilainya berapa nanti bisa ditandai seperti itu. Ini salah satu proyek UAS yang mungkin akan kita garap ya. Ini salah satu metode ekstraksi ciri. Nanti ada metode yang lain untuk deteksi, itu ada banyak metode yang bisa digunakan. Nah, bahasa pemrogramannya apa untuk mata kuliah ini? Yang paling banyak referensinya adalah MATLAB. Paling banyak referensinya itu MATLAB. Program seperti tadi itu udah cukup untuk pembuatan tugas akhir. Jadi kalau kalian masih dari sekarang sudah tentukan tugas akhirnya tentang apa. Kalau emang image processing, ya fokus aja image processing. Nanti beda. Kayak tadi kan identifikasi bunga, menggunakan ekstraksi ciri RGB. Metodenya ekstraksi ciri RGB. Kalian ganti, programnya tetap kalian ganti studi kasusnya, mungkin diganti kendaraan gitu. Atau diganti yang membedakan itu, membedakan sandal sama sepatu atau apa, itu bisa. Kalau S1 itu cuma ganti studi kasus, metodenya sama, boleh. Atau tetap bunga tapi metodenya beda, itu juga nggak apa-apa. Itu cukup untuk pembuatan tugas akhir. Nah, ini untuk referensi bukunya. Yang paling banyak dipakai MATLAB. Paling banyak dipakai MATLAB, tapi kendalanya adalah MATLAB sangat besar. Dia juga berbayar. Jadi kalian harus download crack-nya, terus harus download
Saya punya masternya itu 2015 2015 itu 7,7 giga ya. Jadi kalau laptopnya kentang mungkin agak mikir-mikir. Kalau udah coding panjang juga lemot tambah pusing ya. Karena masternya aja 7 giga. Kalau laptopnya cuma RAM-nya 2 giga agak susah. Makanya saya kasih opsi Python. Pakai OpenCV itu untuk opsi kedua. Kalau pengen menggunakan bahasa pemrograman lain juga nggak apa-apa. Tapi referensinya sih paling banyak MATLAB. Nanti saya juga kadang pakai MATLAB, saya pakai Python ya. Udah ganti nggak apa-apa. Kalian bisa implementasikan bahasa pemrograman yang kalian sukai. Ini, Mohon maaf Pak, iya silakan. ada link downloadnya nggak Pak? Link download Untuk ya nanti saya carikan sih. Sebenarnya saya udah lama nggak download. Saya downloadnya udah lama sih, itu file lama 7,7 giga. Ya itu jadi Tapi ini kendalanya kan di MATLAB itu ya. Kalau Python mudah sih, tinggal karena gratis dan ringan. MATLAB ini berbayar dan filenya besar. Jadi harus cari linknya dulu yang nyediakan, cari crack-nya dan filenya besar. Apalagi yang MATLAB 2020 mungkin sampai 10 giga ke atas. Yang 2015 aja 7 giga. Tapi ya gimana lagi, karena referensinya paling banyak pakai MATLAB. Kalau kalian cari tentang image processing, nanti kebanyakan pakai MATLAB. Walaupun ada juga yang pakai PHP juga ada, pakai Python, pakai Java, pakai Visual Basic juga ada. Tapi nggak terlalu sebanyak referensi dari MATLAB. Kecuali kalau kalian tetap pakai Python, terus walaupun referensinya MATLAB, kalian ambil logikanya, algoritma, kalian terjemahan dari MATLAB ke Python, ya nggak apa-apa ya. Contoh selanjutnya proyek US ini deteksi wajah. Nah, deteksi wajah itu kan ada dua proses ya. Program harus tahu yang wajah itu bagian mana. Habis itu program kalau sudah ketemu wajahnya bagian ini, membaca di database-nya wajah ini itu milik siapa. Itu dua proses. Kalau ini deteksi wajah untuk mengecek bagian wajah ya. Jadi ini nggak ada proses trainingnya. Langsung open image, deteksi wajah, ya dia harus ngotaki bentuk wajah. Biasanya pakai cirinya ada dua bentuk gelap di tengah. Ada metodenya, banyak metodenya. Sehingga dia bisa membedakan wajah dan yang bukan. Kalau sudah ketemu kotak seperti ini kan tinggal diambil nanti kayak tadi ekstraksi ciri tadi. Ini yang bagian ini itu yang di lingkaran kuning diproses dengan ekstraksi ciri, nilainya berapa, disamakan dengan database itu milik siapa. Seperti itu untuk deteksi wajah. Ini juga menggunakan MATLAB. Nah, untuk kalian biar ada referensi lain, kalian bisa cari di Google dengan klasifikasi citra, image processing, deteksi gambar dan lain-lain. Dan tambahkan setac.id untuk biar yang muncul itu hanya dari website kampus, otomatis dia jurnal, kalau nggak jurnal dia skripsi. Kalau nggak pakai setac.id nanti dari blog dan Wikipedia yang terlalu umum. Jadi kalau kalian pengen cari referensi jurnal itu ya cari pakai tambahan setac.id dan pilih waktunya 3 tahun terakhir. Kalau udah 4 tahun, 5 tahun terakhir itu sudah dianggap udah kelamaan ya. Kalau dalam dunia IT itu minimal 3 tahun, 3 tahun terakhir. 3 tahun, 4 tahun terakhir. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Saya kira banyak yang belum masuk di kuliah ini. Jadi nanti kalian bisa jelaskan teman-temannya mungkin kalau ada yang nanya tentang mata kuliah kita. Materi kuliahnya pengantar pengolahan citra, konsep dasar pengolahan citra, representasi citra, konvolusi, peningkatan mutu citra, dan semuanya nanti full program kebanyakan. Kalau dulu sih waktu saya kuliah itu pengolahan citra tuh di semester akhir ya. Semester 6, 7, 8. Nggak tahu di sini. Sekarang masuk ke semester 4 ya nggak apa-apa. Kalian bisa belajar lebih dulu dan waktu untuk belajarnya lebih lama ya nanti kalian. Kalau kalian ngikutin mata kuliah pengolahan citra, selesai UAS gitu, bukan berarti kalian berhenti belajar, yang kalian kembangkan terus, buat project-project kalian taruh di GitHub untuk portofolio ya. Kalian dunia IT kan diandalkan itu skillnya ya, bukan ijazah atau sertifikat
kursus gitu ya, tapi skill. Nah, untuk menunjukkan skill-nya itu dilihat dari portofolio ya. Portofolio itu website apa, aplikasi apa yang sudah kalian kerjakan. Untuk melihatnya di GitHub, karena Instagramnya para programmer itu GitHub ya. Kalau fotografer profesional, dianggap fotografer profesional kan dilihat dari apa saja yang dia kerjakan. Dia kerjakan apa saja kan dilihat dari Instagramnya. Oh, bagus-bagus, terus udah ngerjain ini kan ketahuan. Oh, berarti skill-nya ada atau kemampuannya diakui. Nah, kalau programmer kan kalau cuma ngupload foto-foto ya nggak bisa menunjukkan apa-apa ya, kecuali kalau kalian upload project yang telah kalian kerjakan. Itu sebagai portofolio. Nah, kalau project mengandalkan project tugas kuliah yang ngasal-ngasalan ya nggak bisa diandalkan ya. Kalian harus buat project sendiri yang sungguh-sungguh, terus kalian taruh di GitHub. Karena GitHub itu kan umum, orang lain bisa ambil, bisa pelajari, dan bisa like. Semakin banyak yang like, semakin banyak yang ini, semakin terkenal. Kalau kalian ngikuti dunia IT pemrograman, itu ngikut di komunitas-komunitas pemrograman dan bahasa pemrograman itu, nanti ujung-ujungnya kalian akan tahu, mengenal orang-orangnya itu aja. Programmer Gojek yang terkenal itu, programmer Grab yang terkenal itu. Karena kebanyakan programmer di dunia IT itu orangnya sering share program. Jadi saling kenal. PHP itu yang paling terkenal siapa, Flutter itu yang paling sering nge-share siapa yang diandalkan, terus pemrograman web itu siapa, nanti ada security itu siapa, image processing itu siapa. Enggak, kalau kalian semakin ngikutin komunitas-komunitas, circle-nya akan mengecil dan kalian jadi kenal orang-orangnya. Dan kebanyakan orangnya itu nggak pelit ilmu ya, orang-orang yang sudah expert itu udah master itu biasanya nggak pelit ilmu, ditanya tentang hal-hal sepele tetap dijawab, dijelasin dengan detail. Kalian juga harusnya seperti itu, belajar dari mereka, share aja buat aplikasi yang kalian buat untuk menunjukkan skill biar orang lain juga bisa belajar. Metodenya adalah metode ATM, amati tiru modifikasi. Metodenya metode ATM, amati tiru modifikasi. Jadi kalau ada tugas pengolah citra dia, kalau agak kesusahan, cari aja referensi yang sama, kalian modifikasi, jangan cuma tiru, modifikasi. Seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Untuk citra, untuk teori saya kira kalian bisa baca sendiri. Contoh citra. Nah, ini dua gambar yang paling sering. Kalau kalian beli buku pengolah citra, saya harap sih kalian salah satu bentuk usaha ya, usaha untuk biar paham itu ya salah satunya beli buku ya. Bisa beli buku, bisa ngikutin tutorial di YouTube, bisa dicicil dari sekarang. Itu yang paling gampang, mengubah citra grayscale, memperbaiki citra gitu. Nanti semua referensi atau semua buku itu ada menggunakan dua foto ini. Paling sering dipakai dua foto ini. Kenapa? Karena dua foto ini itu bawaan dari MATLAB. Kalau kalian install MATLAB nanti akan ketemu dua foto ini yang tinggal kalian panggil, sudah ada. Makanya di semua referensi itu tutorial kameramen.jpg kalau nggak salah. Nanti contoh ini grayscale, bagaimana merubah gambar RGB jadi grayscale, teorinya bagaimana, terus implementasinya di MATLAB bagaimana. Saya harap sih kalian bisa beli bukunya, belajar, karena di kelas ya cuma 10%, sisanya kalian pelajari sendiri, masih kembangkan sendiri. Sama seperti kalau kalian ikut kursus main gitar, ya ketika kursus hanya diajari kuncinya ya, kunci E, kunci F gitu ya. Nggak mungkin diajarin cara membuat lagu yang bagus dan enak didengar, ya nggak bisa. Itu nggak bisa diajari, itu dari proses pembelajaran, pengalaman. Yang penting dasarnya tahu. Sama seperti pemrograman ya, nggak mungkin diajari bagaimana cara membuat program yang bagus, nggak. Ya diajari dasarnya untuk bagaimana membuat program yang bagus dan banyak dipakai. Ya dari proses kalian belajar sendiri, mengembangkan sendiri, banyak cari referensi dari banyak hal terus digabungkan, diimplementasikan. Oke, dari citra ada dua, citra tampak, citra tak tampak. Kalau citra tak tampak maksudnya ya dalam bentuk matematis, data tadi, nilai R-nya berapa, nilai G-nya berapa, nilai B-nya berapa. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini
Siapa ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk matkul pengolahan citra ini apakah bisa merubah foto yang rusak gitu, Pak? Gimana? Membetulkan foto yang rusak, misalnya fotonya pada kelupas gitu, Pak. Foto-foto zaman dulu gitu yang udah bosan bisa kita ubah lagi menjadi kayak baru lagi gitu, Pak. Bisa nggak? Fotonya dalam bentuk digital atau dalam bentuk analog? Digital, Pak. Kalau masih dalam bentuk digital ya kemungkinan bisa ya, karena kalau dalam digital masih bisa diproses. Kalau udah masuk digital itu apapun kalau udah masuk digital bisa diproses ya. Seperti itu. Kalau sudah masuk digital bisa diproses. Itu saja sih Mas ya. Udah banyak yang bahas tentang itu sih, bagaimana memperbaiki citra, namanya enhancement citra ya. Bagaimana memperbaiki kualitas citra. Nah itu aplikasi sekarang juga ada banyak ya, aplikasi yang merubah blur jadi nggak blur itu juga sudah ada ya, sudah banyak. Terus merubah foto jadi video yang di TikTok lagi rame itu juga salah satu implementasi dari pengolah citra ya, yang merubah foto jadi bisa ngomong gitu kan. Itu juga image processing. Yang bisa gerak-gerak gitu ya? Iya, itu salah satu program image processing. Apapun program yang inputannya gambar itu ya image processing aplikasi. Tapi bukan kayak ada yang ngira bahwa pengolah citra yang kita pelajari adalah bagaimana ngedit foto pakai Photoshop Corel, ya bukan ya. Kalau itu desain grafis. Jadi kalau kalian beli buku pengolah citra jangan keliru nanti. Kalau keliru pengolah citra yang isinya editing foto ya, bukan, tapi pemrograman. Lebih gambar sih image processing sama MATLAB gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan dikerjakan langsung tugas satunya ya. Untuk tugas 1, untuk persiapan pertemuan sebelumnya, silakan install MATLAB. Untuk yang laptopnya kuat, MATLAB. Untuk yang nggak kuat, install Python dengan OpenCV. Python-nya juga sudah nanti integrasikan dengan IDE-nya, yang biasanya pakai VS Code. Seperti itu. Install MATLAB sama Python, Pak. Ya kalau laptopnya kuat ya boleh dua-duanya. Karena saya pakai komputer ya. Kebetulan saya beli komputer baru, beli second sih. Kalau pakai laptop saya nggak kuat sih. Laptop saya RAM-nya cuma 2 GB. Saya pakai komputer. Makanya kalau ngajar online lebih enak menurut saya. Kalau di kampus saya malah nggak bisa karena laptop saya cuma 2 GB. MATLAB agak susah. Kalau di komputer PC saya 8 GB sih. Jadi bisa install MATLAB sama Python. Ada NetBeans, ada Java. Semuanya saya install. Kebutuhan mengajar. Mohon maaf Pak, boleh bisa dilihatin sekilas nggak Pak, software MATLAB itu seperti apa gitu? Software MATLAB, iya. Belum pernah dengar ya? Belum Pak. Kelihatan browser saya kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Yang paling ringan sih R 2015. Nah itu masalahnya MATLAB itu udah besar, berbayar dia. Makanya kalian harus cari Active Session kayak free-nya. Kalau nggak download. Tampilannya seperti ini. Ini sebenarnya aplikasi matematika. Anak mahasiswa matematika sama matematika statistik pakainya ini. Tapi bisa digunakan untuk membuat aplikasi dengan GUI, graphical user interface. Hampir sama seperti Python nanti di sini. Ini inputannya, prosesnya.
Nanti sini untuk kodenya, nanti run-nya di sini. Jadi dia bawa IDE-nya udah bawaan MATLAB ya IDE-nya. Kalau Python kan kita harus install IDE dulu pakai VS Code atau pakai PyCharm gitu. Nah, seperti ini. Nah, MATLAB itu bisa mengolah selain gambar juga audio processing. Jadi kayak contohnya audio itu EKG. EKG kan gambar ini, EKG ini kan sebenarnya suara. Suara. Nah, ini MATLAB juga bisa buat aplikasi deteksi suara, detak jantung. Saya dulu tesisnya tentang ini, deteksi gangguan pada irama jantung. Inputnya suara EKG. Bisa diproses pakai MATLAB. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah. Kalau enggak, Saya mau bertanya Pak. ya silakan. Untuk rumitannya lebih rumit MATLAB atau Python ya Pak? Lebih rumit itu kayak kalian bertanya tentang buat aplikasi, ya sama sih kayak kalian buat aplikasi hitung segitiga luas lingkaran gitu. Ada yang pakai Python, ada yang pakai Java, ada yang pakai C++. Kerumitannya mana? Ya beda-beda ya. Kalau orang udah suka bahasa pemrograman Python ya dianggap mudah Python. Ya, itu relatif ya. Relatif sebenarnya. Karena mungkin belum belajar ya, kalian nggak tahu MATLAB. MATLAB sih sebenarnya mirip sama Python, sintaknya mirip sama Python. Relatif kalau masalah rumitnya ya. Tapi referensinya lebih banyak MATLAB. Jadi kalau kalian buat program itu referensi contohnya sudah banyak itu MATLAB. Kalian cari aja shortcut MATLAB untuk image processing udah banyak yang share. Bisa kalian pelajari. Terus sekarang shortcut itu dijual belikan ya. Kalian cek aja di Tokopedia shortcut MATLAB. Saya pernah nemukan banyak itu ratusan itu dijual belikan di Shopee. Jadi kalian juga boleh sih beli kayak gitu terus kalian pelajari. Jangan cuma ditiru ya, tapi dipelajari, dimodifikasi. Itu salah satu bentuk proses pembelajaran, usaha belajarnya untuk paham seperti itu. Saya juga dulu juga begitu, beli-beli shortcut juga. Terus kita pelajari, implementasikan. Sama seperti boot WhatsApp itu saya nggak ngoding sendiri dari awal ya. Itu ya sebenarnya kalau ngoding sendiri bisa aja, tapi sekarang udah hitung waktu ya. Males juga. Ya, ada yang jual shortcutnya ya saya beli. Saya modifikasi. Ngoding dari awal ngabisin waktu ya. Kalau seumuran saya sih, maksudnya kalau udah banyak kesibukan. Tapi kalau kalian masih banyak waktu luang dan pengen belajar ya nggak apa-apa. Seperti itu ya. Sama kayak desain-desain apa gitu ya. Kalau dulu kan mungkin masih desain-desain sendiri, sekarang udah banyak jasa desain ya. Nyuruh orang aja lah biar lebih mudah, seperti itu sih. Ngambil sisi mudahnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya, kalau nggak ditanyakan saya kira cukup. Udah azan, sudah dengar azan. Nanti temennya yang belum, yang kenal satu kelas di kelas ini, bisa disuruh gabung untuk masuk ke grup WA untuk ini lihat rekaman perkuliahannya. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.